Uh, ini ceritanya anak kecil yang menceramahi Bapak Ibu sekalian. Badannya doang, sebenarnya udah 32 tahun. Mohon izin bersama-sama kita ngaji bareng, belajar bersama. Mudah-mudahan dengan majelis ini kesalehan kita tidak hanya kesalehan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kesalehan sosial kita, hubungan kita dengan sesama hamba Allah, dengan sesama manusia terpupuk dengan baik dan menjadikan kita manusia yang saleh, spiritual, sosial, intelektual dan lain sebagainya adalah saleh yang paripurna. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassira kulli 'asir yassir lana kulla amrin 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau pertanyaannya hari kritik, malam ini happy? Happy. Pertanyaan hari kritik ke istrinya, Indah. Happy guys. Happy ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya, terlebih nikmat sehat, terlebih juga nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu, dan tentunya tidak hanya dengan manifestasi qaul alhamdulillah, tidak hanya dengan berucap alhamdulillah, tapi dengan datangnya, berkumpulnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya di majelis ini. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk dari manifestasi kita kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjinya la azidannakum, maka nikmat yang kau syukuri itu akan kutambah. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini memanifestasikan rasa syukur kita tidak hanya dengan biqaul alhamdulillah, tapi dengan berkumpul bersama, memupuk kesalehan sosial terlebih dan juga kesalehan spiritual dan intelektual. Mudah-mudahan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janjinya, nikmat-nikmat yang min haitsu la yahtasib wa min haitsu la yashtari. Apa-apa yang mungkin tidak kita sangka-sangka Allah akan berikan kepada kita, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa kesehatan yang sering banget nih kita lupa. Baru merasa nikmatnya sehat ketika sakit. Biasanya seperti itu. Pas lagi nggak sakit minum es teh biasa aja. Tapi pas lagi pilek, pas lagi dulu pas lagi COVID ya, terasa banget seperti kita orang paling menderita. Seperti zaman-zamannya COVID, kalau pas COVID itu. Nah itu. Mudah-mudahan segala sesuatunya sehat kita, rezeki kita, istri kita nggak apa-apa. Amin kata ibu. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Masih nyambung ya sama. Rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sehat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Istri kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya, umurnya, dan juga barokah rezekinya yang menular kepada kita. Amin Allahumma amin. Seperti itu. Mudah-mudahan ditambahkan istrinya, keberkahannya kepada kita. Amin Allahumma amin. Bahaya nanti istri saya lihat YouTube saya kan. Biasanya ada YouTube-nya. Istri saya nanti nonton. Ini live IG. Ini bilang apa? Pantas saya tidak diajak ya kan. Tidak ada pancingan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di bulan Syawal ya. Belum selesai Syawalnya ya. Dan belum lama kita telah menyelesaikan Ramadan kita, puasa 30 hari, kemudian ibadah-ibadah yang sepertinya tidak ada ibadah yang paling banyak dibanding ibadah kita ketika Ramadan.
Benar, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya. Ibadah kita ketika Ramadan, kita ingat-ingat itu, kayaknya kita jadi manusia paling saleh ketika Ramadan, ya enggak? Kita seperti hamba Allah yang sudah ketika bangun sahur, kemudian sholat tahajud, apalagi yang tahajud ya, manusiawi ya, bangun tahajud ketika Allahu Akbar, saya mencium bau surga ini. Seolah-olah kita menjadi ibaratnya ya, seperti kita menjadi manusia yang paling saleh ketika bulan Ramadan, apalagi ketika membaca Quran. Kemudian tahu bahwasanya pahala membaca Al-Quran, pahala sholat itu dilipat gandakan ketika Ramadan. Setelah baca Quran, serasanya puas sekali. Pahala saya banyak sekali, luar biasa ya. Seringkali seperti itu manusiawi. Karena itu sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia yang berakal dan juga berpikir, menalar apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini saya akan berbincang ansahuli khususan wa ansahtu lakum umuman. Saya menasehati diri saya sendiri khususnya dan juga saling nasihat menasehati panjenengan semuanya yang hadir di dalam majelis ini pada umumnya, karena kan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang mengajak kepada kebenaran dan juga kesabaran. Jadi kita bareng-bareng mudah-mudahan melalui malam ini dan tentunya Ramadan yang belum lama ini kita telah lewati, mumpung masih Syawal, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Ramadan kita yang telah lalu belum lama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang diterima iman takwanya karena ibadah kita ketika Ramadan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi panjenengan semua, kita semua harus siap. Jangan-jangan Ramadan yang kemarin ya, Ramadan terakhir buat kita, ya enggak? Yakinnya aja. Jangan yakin itu dulu ya. Anda masih muda. Enggak ada yang tahu, umur enggak ada yang tahu. Siapa tahu Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Iya atau iya? Iya. Jadinya cuma iya. Tapi memang benar. Ramadan itu enggak ada yang tahu. Siapa tahu Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang tagline-nya itu Masya Allah Tabarakallah, kita seyogianya itu sedih ya ketika Ramadan itu habis, ketika Ramadan sudah terlewati. Seharusnya kita itu sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena bukan Ramadannya habis, tidak. Ramadan hatta yaumil mahsyar ila yaumil qiyamah, sampai dihempaskannya bumi, sampai datangnya Dajjal, sampai datangnya yaumil qiyamah, Ramadan akan terus ada. Ramadan tahun demi tahun akan terus ada. Maka yang bikin kita harusnya sedih adalah apa? Adalah kita yang tidak tahu masih bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Kayaknya yang sudah lemes sudah kasih. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ada tema, banyak anak mudanya nih. Ini sering bertema-tema. Jadi temanya pura-puranya nih beneran sih. Ramadannya pergi, takwanya tetap di sini. Jadi Ramadannya pergi nih, tapi takwanya tetap di sini. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini saya izin menyebutkan 3 values of Ramadan. 3 values of Ramadan. Thalath khasa'is Ramadan. 3 hal yang menjadi nilai penting ketika Ramadan. Selain daripada bulan Al-Quran, ya kan? Selain dibilang daripada bulan puasa, ya, karena kita menahan lapar dan dahaga. Sebenarnya Ramadan adalah 3. Yang pertama bulan daurah, yang kedua bulan tarbiyah, yang ketiga bulan riyadhah. Jadi Ramadan itu bulan daurah, bulan yang melatih kita, dan bulan tarbiyah itu mendidik kita, dan bulan riyadhah itu menguji kita. Jadi daurah dilatih kita sama Ramadan, tarbiyah dididik kita sama Ramadan, dan riyadhah diuji kita dengan Ramadan. Kenapa kita kok dididik, dilatih, dan diuji oleh bulan Ramadan? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman semuanya, 11 bulan di selain bulan Ramadan itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Nggih napa nggih? Jujur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan, kalau kita kalkulasikan, ingat-ingat kesalahan kita, ingat-ingat kelalaian kita, ternyata lebih banyak buruknya daripada baiknya. Ibu-ibu khususnya nih, atau teman-teman perempuan, 11 bulan di luar bulan Ramadan, banyak rasan-rasan atau banyak baca Quran? Rasan, ya kan? Ada yang lewat, belok, ya. Ada yang apa? Gaya nih, ya. Ada yang utangi, ya. Dan lain sebagainya. Pun kita semuanya ya, teman-teman semuanya yang muda-muda ini, apalagi sekarang zaman digital ya, zaman WhatsApp, zaman Facebook, ya kan, dikit-dikit. Makanya saya sering analogikan, puasa itu sangat mudah sekali menahan lapar dan dahaga, sangat mudah. Bapak Ibu tinggal merem, tidur, tahu-tahu maghrib. Yang susah adalah menahan hawa nafsu kita untuk tidak rasani orang lain, menahan amarah kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, atau bahasa sekarangnya menahan julid kita itu lebih susah daripada menahan lapar dan dahaga. Padahal nggak sahur nih, tapi kuat nahan lapar dan dahaga sampai maghrib, tapi lisannya nggak kuat untuk ngerasani, atau jarinya tidak kuat untuk komentar, rasakan gitu ya, biasanya gitu ya. Kalau ada yang misal, tapi ini contoh di luar sana. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, di sini payungnya khususnya tidak ada yang seperti ini. Ini saya dulu kuliah di UIN Jogja. Saya pernah ada mata kuliah namanya udah lama sekali, hermeneutika Al-Quran. Jadi saya mengambil sampel di sebuah padukuhan, di sebuah dusun, tradisi-tradisi keislaman yang ada di situ. Bagaimana Al-Quran diresepsi oleh masyarakat di padukuhan Seturan waktu itu ya. Saya di Seturan, saya tinggal di masjid selama 2,5 tahun gitu, melihat ragam manusia ya. Meskipun di masjid, ibu-ibu ya, kalau di sana Bu, di Seturan, bukan dipayungi tentunya. Meskipun di masjid, ya kan, padahal pengajian ustadznya belum datang ceritanya, karena dulu saya seperti marbot lah, kayak takmir masjid gitu ya, nyiapkan mic-nya, nyiapkan mejanya untuk ustadz datang. Saya dengar, jadi ini kayak wingi pegatan karo bojone. Ini menunggu ustadznya datang ya keadaan. Dan ini bukan Ramadan ya, sore bulan Sya'ban. Mau pengajian seperti Sya'ban kalau nggak salah seperti itu. Karena Ramadan biasanya pengajian ibu-ibu libur ya. Itu sambil menunggu ustadznya itu diskusi yang berlangsung sangat hangat gitu ya.
Bahkan yang dari sebelah pojok sana itu dengar. Oh iya Bu. Itu luar biasa sekali ya, dapat menyatukan frekuensi-frekuensi yang jauh sekaligus. Itu membuktikan bahwa menjaga lapar dan dahaga, menjaga menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita itu lebih mudah daripada menahan kita untuk berprasangka buruk, untuk rasan-rasan, ya tadi itu ya, untuk julid, ya, untuk apalagi namanya lambe turah gitu ya. Ya, ada yang perlu lambe turah ya. Nyinyir gitu ya. Ada berita tentang siapa misalnya, siapa yang lagi update, biasanya teman-teman yang perempuan Nikita Mirzani ya. Siapa aja? Krista. Kamu kenal Nikita Mirzani? Kenal? Oh nggak tahu. Nanti kita ini pura-pura nggak tahu nih ya. Kacau ini. Ntar gue aja. Sharing ya. Nah, yang lagi happening sekarang kan apa-apa serba viral ya. Yang lagi happening misalkan urusan rumah tangga orang lain, Christian Sugiono sama Titi Kamal misalnya, ya itu lagi happeningnya nggak teman-teman perempuan? Iya. Itu di media sosial yang terbaru banget. Tadi saya lewat, kebetulan istri saya follow Lambe Tura ya, jadi saya dikasih tahu. Kamu percaya nggak? Desta, tahu Desta kan? Ya. Desta yang sama Vincent itu. Pak Dharma tahu Vincent? Desta. Tahu tapi nggak tahu. Itu menggugat cerai istrinya. Istrinya Desta itu digugat sama Desta lagi. Padahal jarak umur antara Desta dan istrinya Natasha Rizky itu berapa puluh tahun ya. Jadi dia dulu waktu nikahin Natasha Rizky itu 20 tahun, Desta udah hampir 40 tahun. Padahal udah menang bandar ya kan. 20 tahun dinikahin sama usia hampir 40 tahun. Sekarang digugat cerai. Itu kan. Saya jadi ikut-ikutan. Enggak apa-apa contoh. Ya, saya bilang ke istri saya, ya biarin itu mungkin perjalanan rumah tangga orang lain, kita doakan yang terbaik gitu kan. Kalau bijak seperti itu kan. Ya kan. Padahal pengennya itu ngeklik. Kok bisa gitu kan? Ya. Dasar laki-laki semuanya sama, misalnya perempuan kayak gitu ya. Apalagi setelah itu ketahuan selingkuh ya kan, langsung disumpah serapahin, ya. Sumpahin tabrak bulldozer atau apa dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa values of Ramadan, inti dari Ramadan adalah yang pertama dakwah, tarbiyah dan riyadhah. Kita dilatih, dididik dan diuji selama bulan Ramadan. Karena apa? Karena 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan, kita akui kita lebih banyak buruknya daripada baiknya. Kita lebih banyak rasan-rasan daripada baca Quran.